kami Tuhan. Kami meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Saya Bapak Ibu kita bisa bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, amin Tuhan, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Dimuliakan, ditinggikan, hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja kami Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih lagi masuk dalam hadiratnya, katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesusku, Yesus Tuhan, Kau Raja kami Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang
yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Boleh lambaikan tangannya. Katakan ke kanan kirimu, Tuhan kita Tuhan Allah yang baik. Kita mau sorakan namanya yang ajaib, oke? Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidup. Bisisi katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan, karena Kau begitu baik dalam hidup kami. Oh, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkah. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi kita katakan, Kau teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Come on BCC. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Dengan hatimu katakan, Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan, Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Kami mau nyatakan Kau satu-satunya Bapa kami yang baik. Kau Bapa yang selalu ada buat setiap kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Sama-sama nyatakan, Bapakku yang baik, Sang
Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Tanpa terasa malam ini kita sudah sampai pada akhir daripada tahun 2024. Beberapa jam mendatang kita akan masuk dalam tahun yang baru. Sebuah tahun yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Apakah itu ada kesukaran atau kemudahan yang kita alami. Tapi sebelum kita melangkah terlalu jauh dalam tahun yang baru ini, kita mesti mendengar firman Allah. Sebuah contoh bagaimana Yakub menghadapi masa depan yang tidak jelas, tetapi mengandalkan Tuhan dan segala rintangan dapat diatasi. Kita akan bersama-sama merenungkan Kejadian pasal 28 ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini kisah mengenai Yakub. Dia lari dari saudaranya yang ingin membunuh dia, yaitu Esau. Karena Yakub mengambil dan merampas kesulungan. Dalam perjalanan, sebelum ia terlalu jauh sampai pada tujuan, Allah mendampingi dia. Allah berfirman. Dan Allah berkata, jangan takut. Apa yang ada di depan bisa masalah yang besar. Tapi aku akan menyertai engkau. Bukan hanya menyertai, tetapi membawa engkau kembali ke negerimu. Janji ini yang menyebabkan Yakub yang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depannya, dia berani melangkah. Saya berpikir inilah sikap yang harus diambil oleh orang percaya. Kita tidak tahu apa yang akan jadi. Apakah ekonomi membaik atau ekonomi itu akan memburuk. Atau ada banyak hal yang mungkin harus kita hadapi. Tapi kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk mendengar dia berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Itu sudah cukup jaminan dari Tuhan. Yakub bisa sampai ke Haran tanpa ada masalah yang besar. Tidak ada perampok, tidak ada penyamun yang menyandera dia, menganiaya dia. Dia bisa sampai ke tujuan. Kalau Yakub bisa sampai tujuan dengan selamat. Dengan janji Tuhan. Saya meyakini seluruh jemaat Petra atau siapapun yang mendengar renungan pada malam hari ini akan juga bisa melewati tahun 2025 dengan baik. Walaupun mungkin penuh tantangan, walaupun mungkin banyak hal melintang, tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa melewati segala sesuatunya. Kita akan melihat satu contoh ayat di dalam kitab Kejadian. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya sebagian anak-anak kepada Lea dan sebagian Rahel dan kepada kedua budak perempuan itu. Saudara-saudara, kita melihat bahwa setelah 20 tahun Yakub ada di Haran. Akhirnya Tuhan berfirman, pulanglah, aku menyertai engkau. Lalu kita melihat bagaimana di tengah perjalanan dia berjumpa dengan orang yang sangat dia takuti, yaitu Esau. Dia lari dari Kanaan menuju Haran
karena takut Esau. Sekarang ketika dia kembali, dia berjumpa dengan Esau. Di sini kita melihat satu hal. Ya. Perjumpaan dengan Esau ternyata tidak menyebabkan ada balas dendam. Esau sudah melupakan apa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Allah telah menghapus dari pikiran Esau niatan membalas, niatan membunuh adiknya. Lalu di situ terjadi rekonsiliasi yang baik antara kakak dan adik. Di sini kita melihat bagaimana ketika Tuhan campur tangan, satu persatu masalah yang ada dapat diatasi. Saya berdoa seluruh jemaat selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan berkata, Tuhan berfirmanlah, katakan kepadaku, jangan takut, aku menyertai engkau. Apapun yang akan terjadi kita tidak tahu, tapi ketika tangan Tuhan memegang kita, Tuhan menyertai kita, aman, sukses perjalanan hidup kita. Hal lain yang saya mau sampaikan kepada saudara, pertolongan Tuhan itu bukannya meniadakan masalah yang menghadang kita. Ya. Jadi Tuhan memberi kepada kita kekuatan untuk mengatasi masalah. Tapi bukan menyingkirkan masalah dari hidup kita. Jadi di sini kita melihat satu hal, ya. Ketika Yakub ada di Haran, Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Tapi penyertaan Tuhan bukan meniadakan masalah yang ada. Kita membaca selama 20 tahun. Yakub ditipu oleh mertuanya Laban sebanyak 10 kali. Perjanjian yang sudah disepakati diubah dari waktu ke waktu. Tapi karena Tuhan menyertai, maka walaupun perjanjian itu diubah-ubah, Yakub tetap sukses dan bisa melewatinya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan mengizinkan masalah, bukan menyingkirkan masalah. Apa tujuan Tuhan? Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka, yaitu semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Saudara perhatikan, Tuhan membiarkan bangsa-bangsa tertentu yang ada di Kanaan untuk mencobai. Tujuannya apa? Supaya orang Israel punya kekuatan untuk berperang, berlatih berperang menghadapi orang-orang Kanaan. Jadi di sini kita jelas mendapat sebuah pembelajaran. Pertolongan Tuhan itu adalah Tuhan membiarkan kita menghadapi masalah. Tapi di tengah masalah itu ada kekuatan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Anak yang diasuh oleh orang tua, dimanjakan dan tidak diberi tanggung jawab apapun, tidak dilatih untuk mengerjakan hal-hal yang sulit, maka ketika dewasa, orang itu akan menjadi anak yang bukan orang yang kuat, orang yang lemah, orang yang gampang dikalahkan. Itu beda dengan ketika seseorang sudah terlatih dalam keluarga yang menyuruh, memerintahkan anaknya untuk mengerjakan banyak hal yang tidak mudah. Anak itu akan punya stamina, akan punya
kekuatan untuk menghadapi masalah dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya ketika Tuhan izinkan masalah datang, kita tidak usah berkata, Tuhan singkirkan masalah itu. Tapi yang kita perlu doakan adalah, Tuhan beri aku bahu yang kuat, beri aku tangan yang kuat untuk menyingkirkan masalah yang ada dan menghadang perjalanan hidupku. Kita melihat dalam sejarah orang-orang sukses pada umumnya di masa kecil, di masa remaja, di masa muda mengalami berbagai macam tekanan dalam hidup. Tetapi yang tidak pernah mengalami masalah, terlalu diprotek oleh orang tua, dia menjadi orang yang lemah, selalu bergantung kepada orang tua, tidak bisa menghadapi masalah dengan baik. Tuhan ingin kita menjadi orang percaya yang kuat, bukan saja menang atas masalah, tapi kita menjadi orang kuat. Saya ingat akan kisah seorang anak remaja yang namanya Temujin. Dia orang Mongolia. Dia badannya kecil dan sering dibully. Dia disuruh mengerjakan oleh majikannya perkara-perkara sesuai dengan posturnya. Tapi teman-temannya ini sengaja memindahkan pekerjaan mereka yang lebih berat kepada Temujin. Temujin diminta untuk melatih kuda-kuda liar. Dan ada banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang seharusnya bukan tanggung jawabnya dia. Tapi dia harus mengerjakan karena tekanan dari kakak-kakaknya yang ada. Tapi kita melihat lewat perjalanan mungkin sekitar 15 tahun kemudian, dia menjadi seorang pemimpin Mongolia dengan nama Genghis Khan. Seorang raja yang ditakuti, pasukannya itu kemana-mana. Kalau dia tidak terlatih, tidak dibully, tidak mengalami tekanan dari saudara-saudaranya, dia tetap akan menjadi orang yang tidak bisa apa-apa. Tidak akan menjadi seorang kaisar yang ditakuti. Kita sebagai orang percaya perlu belajar. Ketika masalah, ketika problem menghadang hidup kita, kita belajar berkata, Tuhan beri aku kekuatan, beri aku kemampuan untuk aku mengatasinya. Saya percaya bersama dengan Tuhan, kita akan melewati tahun 2025 dengan aman. Mari dekatkan diri kita kepada Tuhan, hingga kita bisa mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Jangan takut, aku menyertai engkau. Amin. Sebab hanya di dekat-Mu ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada kemenangan buat setiap kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada
Terima kasih Tuhan. Shalom, perkenalkan nama saya Subagio Raharjo. Pada kesempatan kali ini, saya mau menceritakan tentang kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya termasuk orang yang suka memperhatikan kesehatan. Saya sering check up dan melakukan berbagai pemeriksaan kesehatan jika saya merasa ada yang tidak enak pada diri saya. Suatu saat, sekitar bulan Agustus tahun 2023, saya melakukan pemeriksaan jantung dan treadmill di Rumah Sakit Panti Wilasa, di mana hasilnya semua baik-baik saja. Suatu saat, saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres di tubuh saya. Dada sebelah kiri kadang terasa nyeri dan agak sesak nafas juga. Akhirnya saya memeriksakan diri ke dokter Rumah Sakit Panti Wilasa dan dirujuk ke Rumah Sakit Karyadi untuk dilakukan CT scan. Pada bulan November tahun 2023, saya dilakukan pemeriksaan CT scan dan ternyata dari hasil CT scan tersebut menunjukkan adanya beberapa penyumbatan di pembuluh darah jantung sebesar 55%, 58%, 60%, 72%, 82%. Semuanya itu di atas 50%. Dari hasil tersebut, maka dokter menyarankan untuk dilakukan kateterisasi. Tapi sebelum dilakukan tindakan kateterisasi, akan dilakukan pemeriksaan ulang treadmill dan dilaksanakan pada bulan April tahun 2024. Dari hasil treadmill tersebut, dicurigai memang ada penyumbatan dan harus dilakukan kateterisasi serta pemasangan ring untuk penyumbatan yang di atas 50%. Setelah mendapat vonis tersebut, saya mencoba untuk mencari tahu di internet tentang kateter jantung dan pemasangan ring. Selain mencari tahu di internet, saya dan istri juga bertanya pada teman-teman kami yang pernah melakukan pemasangan ring. Dari jawaban yang kami dapat, bukan masalah pemasangan ring yang mengkhawatirkan, tapi lebih ke apakah tubuh saya mau dan bisa beradaptasi dengan ring tersebut yang merupakan benda asing di dalam tubuh. Dan teman-teman serta dokter berkata bahwa biasanya hasil kateter akan lebih jelek dari hasil CT scan dan treadmill. Karena pada kateterisasi bisa melihat penyumbatan dari dalam dan langsung tanpa ada penghalang. Jelas apa yang saya dengar membuat saya khawatir dan hanya bisa pasrah pada Tuhan. Tapi selama masa penantian dari pelaksanaan kateterisasi dan pemasangan ring tersebut, saya dan istri selalu berdoa supaya Tuhan izinkan saya untuk tidak jadi dipasang ring. Terus terang kami berdoa agak memaksa Tuhan supaya tidak jadi dipasang ring. Tapi kami juga sadar semua adalah otoritas dan kehendak Tuhan. Kami hanya bisa menerima dan menjalaninya. Akhirnya pada tanggal 25 Agustus tahun 2024, siang saya opnam di Rumah Sakit Karyadi. Pada sore harinya asisten dokter jantung datang. Beliau memberitahu prosedur kateterisasi dan pemasangan ring sesuai hasil CT scan dan treadmill yang kemarin. Paginya pada tanggal 6 Agustus 2024, dokter datang dan tetap mengatakan akan melakukan kateterisasi disertai pemasangan ring kira-kira 3 buah. Akhirnya sesuai jam pelaksanaan, saya dibawa ke ruang operasi. Dalam perjalanan di ruang operasi, saya dan istri tetap berdoa supaya tidak jadi dipasang ring. Sampainya di kamar operasi, saya dikateterisasi melalui pergelangan tangan selama sekitar 30 menit. Dalam penanganan itu, dokter berkata bahwa penyumbatan yang ada di pembuluh darah saya ternyata hasilnya tidak seperti hasil yang kemarin dari hasil CT scan, karena hasil
Setelah kateter semuanya ada di bawah 50%. Dan hasil kateterisasi ini lebih akurat jika dibandingkan dengan hasil CT scan. Sungguh luar biasa apa yang terjadi pada diri saya, dan saya tahu bahwa semua yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan, melainkan semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga Tuhan menjawab semua doa kami dan saya dihindarkan dari pemasangan ring pada jantung saya. Saya ucapkan terima kasih pada istri, anak-anak, dan keluarga besar saya yang selalu mendukung dalam doa, serta tak lupa saya juga berterima kasih untuk Om Gunawan dan Tante Melia sebagai gembala kami, juga teman-teman Komsel semua untuk perhatian serta dukungannya dalam doa. Bapak Ibu semua, kadang kita mengalami hal-hal di luar keinginan kita. Tetapi percaya saja masih ada Tuhan yang selalu memperhatikan dan mendengar doa kita. Terlebih lagi untuk tahun mendatang di tahun 2025, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya, tapi saya percaya akan janji-janji Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita semua. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan yang telah diberikan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang kepada Engkau, kami menyerahkan seluruh umat-Mu, jemaat PCC maupun semua pendengar yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Beri kepada kami keberanian untuk melangkah. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau dalam menghadapi segala perkara. Tantangan pasti akan hadir dalam hidup kami. Tapi bersama dengan Engkau, kami meyakini, kami dapat melewatinya, kami dapat mengatasinya. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan Engkau, tahun 2025 akan kami lewati dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada seluruh jemaat PCC, kami sampaikan selamat tahun baru. Tuhan beserta kita. Amin.